Halo, Assalamualaikum. Saya kedatangan sebuah smartwatch baru lagi dari Banggood. Ya, kalau mereknya Blitzwolf biasanya memang dijual di Banggood ya. Ini kira-kira seperti ini. Highlight fiturnya, Bluetooth 5.0, working time 10 sampai dengan 15 hari, baterainya 400 mAh dengan berat 55 gram. Kompatibilitasnya dengan iOS 8.0 ke atas atau Android 4.4 ke atas. Sisanya tidak ada apa-apa di kemasannya, memang seperti ini kemasannya Blitzwolf. Oke, kita taruh seperti itu, dan ini dia smartwatch-nya. Saya minta yang warna hijau buat dikirim, biar kelihatan lebih army looks ya. Ini hijaunya, bodinya dari plastik, strapnya karet, dan ini katanya 22 mm si lebar strapnya, universal. Oke, lumayan universal ya, tapi kayaknya kalau pakai strap biasa bisa nggak masuk sama desainnya secara keseluruhan. Strap bawaannya ini lentur sih lentur, tapi feels-nya agak plastiki gitu ya di tangan, jadi kurang lembut. Ya, kurang lembut, tapi lentur mah lentur ya. Tapi kebanyakan jam tangan biasa juga yang bukan smartwatch yang stylenya seperti ini, strapnya begini sih. Ya, di sini ada heart rate sensornya, kecil saja dengan sebuah lampu. Dan di sini ada dua pin magnetic charging. Blitzwolf smartwatch designed by Blitzwolf model BWAT2 made in China. Kemudian di sisi kanan ada dua buah tombol fisik. Ini buat open sama down. Oke, open sama down ya. Berarti si navigasinya down-down terus. Scroll ke bawah terus, nggak bisa ke atas. Karena di kiri tidak ada tombol fisik. Tapi di sini sepertinya nih kayak loudspeaker. Nanti kita cek saja ya. Apakah ini bisa dipakai buat teleponan, buat headset atau tidak, dan di sini ada sebuah lubang, kayaknya mikrofon deh. Mungkin ya, mungkin ini bisa dipakai buat headset, buat terima telepon, mungkin. Nanti kita cek saja. Dan di sini di dialnya ada tiga huruf singkatan nama kota kayaknya. UTC, London, Paris. Nih, kalau kamu mau lihat lebih dekat. Oh iya, saya lupa nurunin kamera nih. Biasanya netizen protes kalau saya ketinggian kameranya segini buat unboxing smartwatch. Tunggu saya turunin dulu ya. Oke, sudah lebih dekat, tapi angle-nya lebih sempit. Nggak masalah ya. Kita akan coba nyalakan dengan menekan dan tahan tombol yang atas. Ya betul, bergetar dan muncul Blitzwolf. Ini layarnya berwarna. Dan kemarin saya lihat di Banggood ada promo Ramadan, ada watchface Ramadan itu. Pokoknya di penampakan layarnya ada hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan. Nah, ini watchface defaultnya rame banget ya. Ada angka jam, apa lagi nih? Kok dikali 2 ya? 02, 04, 06, 08, 10, 12. Ini saya nggak ngerti deh buat apa. Yang angka di dalamnya. Kemudian ada tanggal 27 Sun, kemudian jam digitalnya juga, kemudian ada weather, kemudian ada jumlah langkah dan juga jumlah heart rate. Kalau yang ini angkanya dari weather ya. Oke, mati lagi. Oke, seperti ini penampakan dari smartwatch-nya. Kita akan coba buat user interaction ya. Tadi dari atas ke bawah sudah toggles ya. Ini ada screen brightness, levelnya ada 5. Ya. Kemudian di sini ada vibration-nya bisa dimatikan juga. Ada weather, setting, dan tether mode. Di tether ini akan lebih redup cahayanya biar tidak mengganggu pandangan selama berada di bioskop atau di tempat gelap. Kalau di swipe dari kiri ke kanan masuk ke menu lengkap. Kalau di swipe dari kanan ke kiri, nah ini ada kayak quick menunya ya. Ini ada daftar aktivitas yang sudah dilakukan, lebih ke step, berapa langkah, kemudian kalori terbakar berapa, ya kayak inilah dashboardnya ya. Swipe lagi, ini sleep quality meter. Kemudian swipe lagi, ini adalah heart rate, BPM. Swipe lagi masuk ke mode cepat buat exercise. Swipe lagi ke kanan, ini ada blood pressure, tekanan darah, tensi darah. Swipe lagi ada SpO2. Dengan sensor yang sekecil itu, sebetulnya saya rada ragu sih untuk masalah akurasinya. Tapi nanti cek aja dengan ini ya, alat medis. Karena tetap sih semua smartwatch sebagus apapun, kecuali yang memang diklaim itu bisa setara alat medis ya. Kalau yang 500 ribuan kayak gini, ya ini harganya 544.000 di Banggood. Saya selalu bilang bahwa jangan jadikan patokan utama angka-angka yang berhubungan dengan kesehatannya, heart rate-nya, blood pressure, SpO2.
hanya jadikan buat acuan saja. Jadi misalkan tiba-tiba naik tinggi atau tiba-tiba drop banyak, kamu segera cari pertolongan medis atau cari alat medis yang lebih presisi. Dan ada shutter kamera juga, bisa jadi remote shutter kamera, dan bisa jadi remote music player juga. Oke, habis, mentok. Menunya nggak sirkular, dan kalau tekan down, oke, next ya, sama kalau tekan down ini. Kalau mau back, harus ke kiri terus sampai habis. Nih, di swipe gini juga bisa. Oke, kita masuk ke watch face aja lagi dengan tekan tombol open ini. Overall, desainnya sih bagus. Ini si dial yang di depannya yang warna hitam ini kayaknya sih logam. Tapi sisanya bodinya plastik semua ya, termasuk dua tombol fisiknya ini plastiki banget. Kalau ini sisi atasnya logam sih kayaknya. Sama, layarnya bulat sempurna. Tidak ada always on display. Dan kita akan masuk ke watch face-nya. 1, yang itu. 2, masih analog juga. Kayaknya memang yang masuk ke desainnya ini overall watch face analog seperti ini ya. Lalu kita akan lihat lagi watch face selanjutnya. Nah, ini yang digital. So far pada lengkap-lengkap ya info yang ada di watch face-nya. Total ada 4, yang ini buat gambar. Harusnya sih gambarnya bisa diganti-ganti sama foto ya. Nanti kita lihat di aplikasi pendukungnya apa saja yang bisa diganti. Apakah watch face-nya juga bisa ditambah. Nama aplikasinya David. Tadi udah saya search di halamannya di Banggood. Dan kita masuk dulu ke menu lengkapnya. Ada sports. Oh, ini yang tadi juga ya di quick menu ada. Back, sleep. Harusnya sleep juga tadi ada, ya. Habis sleep ada pengukuran heart rate. Kemudian ada training. Nah, ini training mode ini. Coba deh, menunya ada berapa ya? Modenya ada walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, football. Ada 7 saja modenya. Untuk olahraga-olahraga populer saja. Kemudian measure blood pressure. Tadi juga sudah di quick menu. Dan juga SpO2 atau blood oxygen ya, oximeter. Weather. Ini cuaca, jadi ini harus dikonekin dulu ke David baru muncul cuacanya. Remote shutter, music player, sama others. Others ini, oke, ada menu countdown timer. Dan ini si angkanya sudah di set default ya, nggak bisa custom tuh. Mulai dari 1 menit sampai dengan 2 jam. Kemudian ada alarm. Stopwatch dulu, sorry. Kemudian ada alarm. Alarm bisa ditoggle dari smartwatch ini buat nyalain matiin, tapi buat custom jamnya, jam berapa harus menyala, jam berapa hari apa saja, itu tidak bisa dilakukan di smartwatch ini. Harus mengandalkan aplikasi di smartphone. Lalu ada shake on. Oh, ini buat vibrate-nya ya, nyala atau mati. Kemudian ada tether mode, reset, power off, about, sama application QR code. Ini buat install David-nya. About, oke, about-nya seperti itu. Dan kita kembali ke watch face-nya dulu. Oke, si tombol open ini berfungsi sebagai tombol back ya, bukan ke home ya. Sekarang kita pasangkan di pergelangan tangan saya dulu. Oh ya, ada yang kelupaan waktu unboxing smartwatch ini. Yang pertama dapat user manual berbagai bahasa. Per bahasa hanya 7 halaman. Dan kayaknya nggak perlu dibaca juga sih. Semuanya udah lengkap ya ketika kita bahas menu. Dan ini dock charge-nya. Kabel buat ngecasnya, 2 pin magnetik, dan 2 magnet besar buat menempelkannya di belakang smartwatch tadi. Lalu ada sedikit leaflet nih dari Blitzwolf. Ini di semua produk Blitzwolf ada buat keterangan bahwa garansinya 12 bulan. Dan ada email support sama kontaknya Blitzwolf ya di sini ya. Kalau misalkan mau tanya-tanya atau komplain. Nah, di smartwatch-nya sendiri ada satu menu yang tadi saya lupa bahas. Ada games namanya Youngbird. Barusan saya main game over karena dibiarin doang. Oh, di tap-tap. Ya, ketinggian. Play. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Nabrak. Ini kayak Flappy Bird ya. Tingkat kesulitannya pun sama. Susah cuy. Ini buat kalau lagi bete nunggu aja nih. Bisa main ini. Oke, udah mulai bisa nih, jago. Udah mulai jago saya. Oke. Easy to play, hard to master biasanya game-game seperti ini.
Oke. Oke, seperti ini penampakannya di pergelangan tangan saya. Kece abis, sporty banget, maco ya. Dan ada raise to wake-nya juga. Langsung menyala ketika tadi layarnya, pergelangan tangan saya putar ya. Layarnya menyala. Oke, sambil kita buka aplikasinya, saya akan coba ukur heart rate-nya dulu. Nih, dia mengukur. Silahkan dihitung berapa detik. Harusnya minimal 15 detik baru muncul heart rate-nya ya. Seperti yang dokter lakukan, menghitung heart rate di 15 detik lalu dikali 4. Oke, sudah muncul. 98 heart rate saya. 97 naik turun. Sekarang kita coba ukur blood pressure. Nah, sambil kita ukur, kita buka aplikasi David yang sudah saya install. Oke, nih muncul ya, tensi darah saya segini. Batas atas, batas bawahnya sudah muncul. Sekarang rada lama kalau blood pressure. Sekarang SpO2. Sambil kita tambahkan smartwatch-nya dari aplikasi David. Dia minta location dinyalakan juga. Oke, SpO2 udah muncul, 98%, bagus angkanya. Yang bagus itu 95% ke atas ya. Searching for bracelet. Oke, masih searching. Oke, udah muncul. BWAT2. Udah gitu doang. Connecting. Not connected. Connecting. Oke, connected langsung ya. Tidak ada konfirmasi di smartwatch-nya, yang mana saya selalu rewel soal itu karena takutnya ada orang iseng pakai aplikasi David connect ke smartwatch kita. Oke, watch face. Nah, watch face-nya ini bisa diedit nih yang keempat, bener ya. Jadi kita bisa tambahkan gambar kita. Nih, saya pakai foto anak saya. Tadi lagi main ini nih, lagi main light painting, ngabuburit. Dan bisa diganti ya warna tulisannya. Tapi tetap sih putih yang kelihatan. Kemudian ada di atas jam bisa dimunculkan juga. Heart rate. Done. Oke, segitu. Time position below. Done. Di bawah. Oke. Save. Ya. Watch face-nya tidak bisa di-apply ke smartwatch-nya karena baterainya tinggal 20%. Sayang sekali. Dan kita bisa lihat ada watch face apa lagi di aplikasi David ini. Lumayan banyak. Tuh. Udah lumayan kece-kece juga watch face-nya. Nih ada yang Ramadan. Oh, ternyata yang Ramadan itu adalah watch face-nya. Ini dijadikan bahan promosi sama Banggood di webnya. Ini katanya smartwatch Ramadan. Karena ada ini nih, watch face seperti ini. Sisanya masih banyak nih. Loading terus ke bawah. Lumayan banyak ya di David, ada yang modern juga kayak gini, minimalis. Tuh, yang kayak Amazfit punya ada, yang Amazfit juga mirip. Kalau ngeliat angkanya sih ada 3000, tapi kayaknya enggak deh, mungkin sekitar ya 100-an aja. Masih banyak ke bawah kalau kamu mau lihat watch face-nya. Yes. Paling enggak buat kamu yang pengen smartwatch murah dengan watch face pilihannya yang banyak, cari smartwatch yang pakai aplikasi David berarti ya. Kemudian selain itu kita bisa juga set notifikasinya. Untuk apa saja? Telepon, SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram, Line, KakaoTalk, sama WeChat. Kalau others, sayangnya tidak bisa dipilih per aplikasi ya, dia bulk. Jadi nyalain semua aplikasi atau enggak. Kemudian alarm. Nah, di sini kita tambahkan alarm buat di smartwatch tadi. Misalkan nih buat sahur jam 3 setiap hari. Save. Dan kita lihat di sini di smartwatch-nya sudah berubah juga ya, jadi jam 3 dan nyala semua harinya. Enaknya di sini kita bisa matikan juga dari smartwatch-nya langsung. Tapi tidak enaknya tidak bisa diedit dari smartwatch-nya, harus dari aplikasi David di smartphone. Oke, setelah alarm ada kamera shutter. Bisa dengan digoyang-goyang juga ya. Dia akan melakukan pengambilan gambar setelah
countdown timer selama 3 detik. Atau kalau enggak, dan ini bisa dipilih buat kamera depan juga. Di tap juga bisa. Tapi lebih praktis digoyang-goyang, karena kan kalau pakai smartwatch ini berarti kita lagi sibuk ya, nggak bisa buat moto, misalkan mau selfie rame-rame, ini bisa pakai ini. Others, ada find device. Oke, getar-getar si smartwatchnya. Matikan. Ya. Time format 24 jam atau 12 jam, unit system Imperial Automatic, metrik lah Indonesia. Kemudian do not disturb, bisa di set juga ya, dari jam berapa sampai jam berapa notifnya dimatikan, getar-getarnya tidak akan terjadi. Dan ada sedentary reminders juga kalau kelamaan duduk, dan ini bisa di set juga dari jam berapa ke jam berapa. Oh nggak bisa di set, jadi dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam saja. Dan continuous heart rate detection bisa dinyalakan maupun dimatikan dari sini. Bahasanya belum ada bahasa Indonesia ya, yang pakai David ini ada bahasa Inggris, Melayu juga tidak ada. Quick view. Apa ini quick view? Kayaknya quick view ini raise to wake tadi deh ya. Sama kemudian ada drink water reminder. Tidak usah. Weather, kita harus pilih dulu kotanya. Cimahi. Tidak ada Cimahi. Bandung. Kalau Bandung ada. Kenapa Cimahi tidak ada? Bandung Kudul, Bandung Kidul, Bandung Central Java. Ini aja lah, Bandung. Dan ada juga physiological cycle reminder. Ini buat ini ya, menstruasi. Kemudian apakah ada software upgrade? Tidak ada, ini sudah yang paling baru. Jadi inilah dia, smartwatch Blitzwolf BWAT2 yang seperti ini penampakannya, sporty banget. Saya suka warna hijaunya. Kalau nggak salah ada 3 pilihan warna, hijau, hitam, dan satu lagi saya lupa. Nanti kita lihat di Banggood. Nih, Blitzwolf BWAT2 sudah waterproof IP68. Oke, kemudian sisanya ada G sensor, layarnya 1,3 inci, panelnya IPS, resolusi 240x240, baterainya 400 mAh. Nah, using time-nya ini 7-10 hari, berbeda dengan yang di kemasannya tadi. Kemasannya ini 10-15 hari. Nggak tahu kenapa. Oke. Dan, oh lihat, custom UI Ramadan nih. Tuh, lihat. Dijadikan ini ya, gimmick buat menarik. Bukan gimmick sih, ya gimmick sebetulnya, tapi tidak menipu. Beneran ada, tapi watchface doang ternyata ya. New Ramadan Karim UI. Nggak UI juga sih, watchface doang. Buat Blitzwolf BWAT2 ini. Hitam, hijau, abu-abu. Oke. Harganya sekitar 545.000. Ini belum sama ongkir. Ini ongkirnya 98.000, tapi sudah termasuk bea masuk ya. Dan ada diskon 29.000 untuk pembelian di atas Rp44.000. Jadi kalau dikurangin berarti ongkirnya 70.000. Ditambah harga ini sekitar 620.000 berarti si smartwatch ini biar sampai di tangan kamu. Kalau menurut saya sih oke buat harga segitu. Walaupun di Indonesia sekarang juga banyak smartwatch yang lumayan terjangkau di harga segitu. Bahkan ada smart band yang baru rilis yang pakai layar AMOLED ya. Ini mungkin layarnya IPS saja, tapi feels-nya, penampakannya di mata juga bagus sih layarnya. Nggak kusam, dan viewing angle-nya juga bagus. Seperti ini penampakannya di tangan saya. Silahkan kalau mau dilihat lebih dekat lagi. Strapnya karet, tapi rada plastiki. Buckle-nya plastik, bodinya plastik, tapi nih dial di sekitaran layarnya logam. Dan layarnya berwarna bulat sempurna. Baterainya 400 mAh, cukup besar buat sebuah smartwatch. Oh iya, saya belum nyobain ini ya. Tadi kita lihat di sini ada kayak mikrofon dan di sini ada kayak headset. Apakah ini bisa ditambahkan di Bluetooth buat jadi headset? A few moments later. Nggak ada sih kayaknya ya. Nggak bisa ditambahkan di pairing dari Bluetooth. Jadi tidak bisa digunakan sebagai headset buat teleponan. Walaupun di sini kayak ada speaker dan di sini kayak ada mikrofon ya. Tapi ternyata tidak. So, inilah dia Blitzwolf BWAT2, sebuah smartwatch dengan penampilan rugged seperti ini, sporty, maco, tersedia dalam pilihan warna 3, hijau, hitam, dan abu-abu. Looks-nya kece, layarnya juga kece, IPS 240x240, 1,3 inci,
Harganya Rp545.000, kalau dengan ongkir sekitar Rp620.000. Bisa kamu dapatkan di link di deskripsi video ini. Kalau ditanya bagus nggak? Bagus sih buat harga segitu, tapi bukan yang paling valuable. Oke? Dan biasanya kalau di Banggood, ongkirnya misalkan Rp90.000, itu sudah termasuk bea masuk. Dikirim ke Cimahi sih pakai Ninja Express biasanya, dan tinggal terima ya. Oke? Gitu aja video unboxing dan kupas fitur dari Blitzwolf BWT 2. Jangan lupa bersyukur untuk buat harimu lebih menyenangkan dan berbahagia. Kok kebalik ya? Nggak apa-apa lah ya. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.